Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Miftah Nurda Bahtiar NIM 017 dan teman saya Firdiansyah Indrianto NIM 036. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang galvanic corrosion atau korosi galvanik. Untuk pengertian galvanic corrosion atau korosi galvanik adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua buah logam atau paduan yang berbeda saling kontak atau bersentuhan dalam suatu larutan elektrolit. Elektrolit dapat berupa larutan air garam, asam, atau basa. Proses korosi ini melibatkan reaksi elektrokimia oksidasi reduksi atau biasa disebut redox. Kedua logam yang berada dalam larutan elektrolit akan membentuk sebuah sel galvanik. Selanjutnya, mekanisme korosi galvanik. Mekanisme korosi galvanik dapat dilihat pada gambar di slide ini. Gambar di slide ini menunjukkan mekanisme reaksi yang terjadi pada korosi galvanik yang terbentuk oleh adanya hubungan antara dua logam yang memiliki potensial berbeda. Kedua logam membentuk sel galvanik, dan logam yang memiliki potensial lebih rendah akan menjadi anoda dan terkorosi. Sedangkan logam yang memiliki potensial lebih tinggi akan berlaku sebagai katoda dan tidak terkorosi. Faktor penyebab korosi galvanik ada 3, yaitu yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua jarak, dan yang ketiga luas penampang. Untuk yang pertama, faktor lingkungan. Tingkat korosi galvanik tergantung pada keagresifan dari lingkungannya. Pada umumnya, logam dengan ketahanan korosi yang lebih rendah dalam suatu lingkungan berfungsi sebagai anoda. Biasanya baja dan seng keduanya akan terkorosi, akan tetapi jika keduanya dihubungkan, maka Zn akan terkorosi sedangkan baja akan terlindungi. Berdasarkan beberapa macam kondisi lingkungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Zn bersifat anodik terhadap baja dan semua kondisi. 2. Al sifatnya bervariasi. 3. Sn selalu bersifat sebagai katodik. Ni. 4. Ni selalu bersifat sebagai katodik. Faktor yang kedua adalah faktor jarak. Laju korosi pada umumnya paling besar pada daerah dekat pertemuan kedua logam. Laju korosi berkurang dengan semakin bertambahnya jarak dari pertemuan kedua logam tersebut. Pengaruh jarak ini tergantung pada konduktivitas larutan dan korosi galvanik dapat diketahui dengan adanya serangan korosi lokal pada daerah dekat pertemuan logam. Untuk faktor yang terakhir adalah faktor luas penampang. Yang dimaksud dengan luas penampang elektroda terhadap korosi galvanik adalah pengaruh perbandingan luas penampang katodik terhadap anodik. Jika luas penampang katodik jauh lebih besar daripada katoda, makin besar rapat arus pada daerah anoda mengakibatkan laju korosi makin cepat pula. Korosi di daerah anodik akan menjadi 100 sampai 1000 kali lebih besar jika dibandingkan dengan keseimbangan luas penampang anodik dan katodik. Cara penanggulangan korosif galvanik terdiri dari 6 cara, yaitu 1. Menghindari kontak logam yang berbeda, jadi logamnya harus sama. Yang kedua, mencegah kontak listrik antara dua komponen logam. Yang ketiga, menggunakan pengaruh luas permukaan. 4. Menghindari daerah yang basah pada logam. 5. Merancang dengan baik agar dapat mengganti bagian-bagian anoda yang rusak dengan menggunakan bahan-bahan yang siap pakai, atau buatlah anodik yang lebih tebal agar lebih tahan lama. 6. Menambahkan inhibitor untuk mengurangi keagresifan lingkungan. Tabel galvanis. Pada tabel galvanis terdiri dari macam-macam logam, di antara lain seperti magnesium, zinc, berilium, emas, platinum.
dan semuanya memiliki tingkat korosivitas dan ketahanan yang masing-masing. Pada magnesium, zinc, berilium memiliki tingkat korosif yang sangat tinggi. Sedangkan pada gold atau emas dan platinum memiliki ketahanan yang tinggi dalam terhadap korosi. Jadi semakin tinggi korosivitasnya atau menunjukkan arah panah ke atas, maka semakin tinggi korosifnya. Tetapi kalau sebaliknya pada panah ke bawah menunjukkan tingkat protektivitasnya. Lanjutan dari tabel sebelumnya. Di tabel galvanis dijelaskan kalau semakin tinggi arah panahnya, maka semakin mudah terkorosi. Sebaliknya, kalau semakin rendah akan mudah terkorosi. Kenapa kok harus seperti itu? Karena memang di tabel galvanis mirip dengan deret volta, yaitu dia itu tidak bisa lepas dari potensial elektroda pada setiap masing-masing logam. Contoh-contoh pada korosi galvanis. Pada contoh korosif galvanis, terdapat dua pipa yang memiliki dua logam yang berbeda, dan pada sambungannya itu terjadi korosif. Bisa dilihat dari gambar mekanis, yaitu terjadinya korosif antara aluminium dengan baja, yang menyebabkan korosif galvani. Jadi contoh korosif galvanis ini terjadi pada benda yang menggunakan dua macam logam sebagai komponennya. Misalnya seperti contoh sebelumnya, yaitu aluminium dengan baja. Maka aluminium itu akan terkorosi, dan aluminium dan baja harus ditempatkan atau memiliki sekat yang bersifat non-logam untuk memisahkan antara kontak keduanya. Misalnya untuk kontak listrik dan sebagainya. Sedangkan mekanisme korosi galvanik digunakan tidak hanya sisi negatifnya saja, tetapi memiliki sisi positif, seperti komponen bajanya yang memiliki sistem proteksi pada lambung kapal, tiang penyangga dermaga, pipa baja, tiang penyangga jembatan, dan lain sebagainya. Penerapan korosi galvani. Penerapan korosi galvani kita ambil contoh, yaitu pada pelapisan dengan zinc. Contoh penerapan pelapisan dengan zinc seperti pipa besi, tiang telepon, badan mobil, dan berbagai barang lain yang dilapisi dengan zinc. Berbeda dengan pelapisan yang lain seperti timah, zinc melindungi besi dari korosi, meskipun zinc itu lapisannya tidak utuh atau yang lainnya. Hal itu terjadi karena suatu mekanisme untuk melindungi perlindungan katoda yang melindungi dari besi itu sendiri. Jadi, potensial ini akan lebih ke zinc, maka kontak dengan zinc membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Dengan demikian, besi bisa terlindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Jadi logam utamanya itu dapat terlindungi, sedangkan zinc-nya mengalami korosi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.